tetap di rasa misteri, di mana ada rasa yang memiliki misteri, di mana ada misteri yang memiliki rasa tersendiri. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah menarik tentang pesugihan atau penglaris, guys. Jadi ini sebetulnya kisah nyata, tapi saya nggak berani menceritakan lebih detail pelakunya pesugihan itu siapa. Pertama, saya khawatir kalau penonton ini meniru karena nanti pengen dagangannya laris pakai pesugihan. Kedua, ini nanti kalau cerita ini nggak bener jadi fitnah karena sesuatu yang goib itu tidak bisa dipastikan seperti 1+1 sama dengan 2 atau 1+1 sayang ibu gitu ya. Nah, jadi ini ada sebuah warung ceritanya. Warung ini awalnya ini eh, laris, laris seperti pada umumnya. Ya maksudnya itu standar lah, standar pada umumnya. Lalu tiba-tiba itu ada penggusuran, pelebaran jalan karena warung ini terdampak penggusuran jalan. Akhirnya warung ini pindah. Setelah pindah ternyata di komplek yang dipindahin warung itu ada beberapa yang jualan. Beberapa jualan yang sama. Jualannya ini jualan rawon. Rawon. Kebetulan ini pedagangnya ini ada beberapa yang jualan rawon. Kebetulan di wilayah Jawa Timur sendiri itu eh, makanan rawon itu merupakan makanan khas Jawa Timur ya guys ya. Karena banyak sekali pedagang-pedagang yang menjual rawon. Rawon Jawa Timur. Jadi kalau teman-teman dari luar Jawa kalau masuk ke Jawa Timur nggak makan rawon itu rasanya nggak ke Jawa Timur ya guys. Jadi karena di situ persaingannya itu cukup ketat dan termasuk pendatang baru, akhirnya omset perdagangan itu menurun dan menurunnya itu terhitung menurun drastis. Jadi yang dulu itu bisa omsetnya 1 sampai 2 juta per hari ini menurun hingga omset itu hanya ratusan ribu. Jadi kadang itu ada yang beli, kadang ada yang nggak beli sama sekali, dagangan nggak laku itu juga sering sampai dibagi-bagikan ke orang-orang itu juga sering. Karena saking nggak lakunya si rawon ini tadi. Akhirnya si pedagang rawon ini putus asa karena dagangannya ini nggak laris. Karena nggak laris, akhirnya si pedagang rawon yang tidak kuat imannya ini tadi yang sudah tergiur duniawi, ya, putus asa ya. Akhirnya mencari jalan pintas, mencari jalan pintas, mencari penglarisan. Mencari penglarisan datanglah ke sebuah perdukunan. Oh, bahasa kalau selain dukun itu apa ya guys ya? Yang lebih sopan gitu. Tapi soalnya saya khawatir kalau ngomong no soal dukun nanti pesulap merah ini mendatangi saya. Ho ho ho, ho, saya pesulap merah gitu. Kan nanti saya juga khawatir ya. Oke lah, datanglah ke paranormal itu, ahli spiritual. Datanglah ke orang tersebut ke tempat yang ahli spiritual. Setelah itu minta dagangannya laris. Akhirnya sama ahli spiritual itu dikasih sebuah minyak dan harus memberikan mahar 300.000. Sudah dilakukan sama penjual itu, tapi setelah beberapa hari tetap saja dagangannya nggak laris. Karena si pedagang yang tidak kuat imannya, yang sudah tergila-gila duniawi ini putus asa, datanglah ke seorang kiai di sana minta doa, minta untuk apa itu dagangannya itu laris seperti dulu agar kebutuhan hidupnya ini tercukupi gitu. Akhirnya datang ke seorang kiai ternyata juga sama. Hasilnya itu maksudnya itu hasilnya itu enggak sesuai ekspektasi. Jadi sebetulnya dari datang ke rumah paranormal ini tadi ke ahli spiritual terus ke kiai ini tadi sebetulnya ada peningkatan guys. Jadi yang omsetnya itu cuma 300.000, 100.000, 200.000
itu ada peningkatan sampai 400-450 ribu per hari. Ini omset ya, belum termasuk laba. Lah si pedagang yang tidak kuat imannya ini tadi merasa bahwa tidak cukup karena dulu itu omsetnya itu jutaan, sekarang kok tinggal ratusan. Turunnya itu kok drastis sekali. Anak-anak juga sudah kuliah gitu. Akhirnya karena putus asa, tanya-tanya ke teman-temannya, disarankan seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Dan hasilnya tetap nihil, nggak terjadi apa-apa. Maksudnya tidak sesuai ekspektasinya si penjual rawon ini tadi. Akhirnya si pedagang rawon ini sudah putus asa dan sudah merana. Oh, karena pedagangannya ini nggak laku, nggak laris seperti biasanya. Si paranormal ini kebetulan nyeletuk sama temennya, wis kalau gini aku golekno apa iku dukun pesugihan ae cek gen daganganku laris. Kamu gila pakai pesugihan gini gini, nanti kalau apa iku dijadiin tumbal anakmu apa istrimu gimana? Ya kalau bisa jangan yang tumbalnya anak atau istri gitu, yang pakai kambing atau apa gitu, atau ke tempatnya dukun mana yang paling jitu gitu supaya dagangan saya laris. Karena si temennya ini sudah mengingatkan tidak bisa, ya wis diajaklah ke tempatnya seorang paranormal akhirnya sama, dikasih syarat, cuman bedanya itu si paranormal yang ini sama yang sebelumnya Pak Kiainya itu tidak memberikan tarif. Jadi ya wis diberikan seikhlasnya, diberi yo alhamdulillah, nggak diberi yo wis, kasarannya seperti itu. Akhirnya dikasih air lah, dikasih air putih gitu, dikasih di botol air mineral, minta untuk disiramkan di sekeliling warungnya sama di jalan itu. Terus ada amalan doa-doa tertentu, amalan doa tertentu, di situ ada peningkatan yang drastis. Jadi yang omsetnya ini tadi sebelumnya 300 ribu katakanlah menjadi 450 ribu, terus ke dukun ini omsetnya naik menjadi 800 ribu, jadi naik 2 kali lipat. Jadi dari bahasanya si penjual ini tadi itu kenaikannya 2 kali lipat ya. Jadi kebetulan cerita ini saya sudah minta izin sama orangnya. Akhirnya si pedagang soto ini tadi itu belum merasa puas. Akhirnya apa itu datang lagi nih ke tempatnya Mbah Dukun itu tadi. Datang ke tempatnya Mbah Dukun itu tadi, akhirnya sama si temen yang pedagang rawon ini tadi minta sama Mbah Dukunnya itu, minta penglarisan supaya dagangan ini laris seperti ini seperti ini. Dan Mbah Dukunnya itu menyampaikan bahwa kalau bisa sih ya wis bersyukur ini saja, nikmati apa yang sudah ada gitu. Nggak usah minta yang muluk-muluk karena rezekimu tuh ya cuma segini. Itu wis apa itu namanya, kamu diminta untuk sabar, bersyukur gitu. Lah si pedagang rawon ini tadi masih nggak mantap karena kebutuhannya was banyak, tetap minta apa itu koyok sejenis pesugihan gitu. Akhirnya si dukunnya itu menyampaikan, bisa apa itu kamu pakai pesugihan juga cepat untuk menghasilkan uang, tapi harus ada tumbalnya. Tumbale itu siapa ki? Tumbale ya mungkin kamu, istrimu atau anak-anakmu. Dan itu harus rutin setiap tahun harus memberikan tumbal itu. Kalau enggak nanti kamu yang jadi tumbal sendiri. Makanya kamu itu wis bersyukur saja, nggak usah pakai tumbal, nggak usah pakai yang aneh-aneh gitu. Sudah disampaikan seperti itu tapi tetap nekat nih yang si pedagang rawon ini tadi, tetap nekat. Akhirnya si Mbah Dukunnya ini mengiyakan, ya wis kalau emang itu sudah menjadi tekadmu, wis bulat tekadmu, mudah jadi keputusanmu, kamu nggak akan nyesal di kemudian hari. Ya sudah, ayo kita ritual. Akhirnya terjadilah di situ perjanjian dengan bangsa lelembut. Setelah itu dagangannya si penjual rawon itu
laris luar biasa, beneran sangat luar biasa. Jadi wis nggak, maksudnya itu nggak bisa dilogika, nggak bisa dilogikanya gimana orang membeli rawon itu sampai ratusan, ratusan orang yang membeli rawon itu. Bahkan kalau hari weekend waktu zamannya COVID itu bisa mencapai 1.000 lebih gitu. Jadi orang-orang yang gowes-gowes itu setiap hari Sabtu dan Minggu weekend atau tanggal merah itu pasti mampir di warung rawon tersebut. Laris luar biasa, akhirnya si pedagang ini tadi yo apa itu, kepedean lupa dengan perjanjiannya dulu. Lupa dengan perjanjiannya dulu. Oh, jadi harusnya itu setiap setahun itu datang ke rumah Mbah Dukun itu tadi, karena wis setahun nggak ada apa-apa dan si apa itu pelaku pesugihan ini tadi wis kepedean, wah ini nggak bener ternyata nggak pakai pesugihan dan lain sebagainya. Akhirnya di situ orang yang pedagang rawon ini lupa dengan perjanjian sebelum-sebelumnya, yang dimana perjanjian itu tidak bisa saya ceritakan di sini. Setelah itu si apa itu pedagang rawon itu dimimpiin bahwa kamu harus memberikan tumbal, anakmu atau istrimu kamu kasihkan ke saya, kalau enggak nanti kamu saya ambil sendiri. Mimpi seperti itu tapi enggak datang nih ke tempatnya Mbah Dukun yang memberikan pesugihan itu, tidak diabaikan lah. Si apa itu isyarah itu tadi, si mimpi itu tadi tidak diabaikan. Diabaikan, tidak diabaikan, keliru ya teman, mungkin efek belum ngopi, jadi firasat itu diabaikan. Akhirnya waktu terus berlalu, seiring berjalannya waktu dengan secara tidak sengaja atau memang sudah jalannya seperti itu, suatu ketika anaknya itu ada yang pergi kuliah, lalu ada di sebuah jalan raya, sebut saja namanya Krian, Jalan Raya Krian. Itu ternyata anak beliau ini kecelakaan di sana. Kecelakaan di sana sampai akhirnya itu meninggal karena lukanya itu sangat parah. Akhirnya meninggal. Si pedagang rawon ini tadi masih belum menganggap bahwa ini termasuk bagian tumbal. Jadi meninggalnya itu memang kadang itu bisa dari kecelakaan atau dari apapun itu. Ternyata memang itu untuk apa itu namanya, untuk tumbal itu tadi. Karena si pedagang sate ini tadi hatinya sudah busuk ya. Akhirnya tidak terbuka lah hatinya, itu tidak terketuk. Tidak terketuk hatinya, waktu terus berlalu, perdagangan ini masih laris manis sampai buka beberapa cabang dan cabangnya itu juga laris-laris. Suatu ketika si pedagang rawon ini tadi didatangi sama dukunnya bahwa kamu itu harus setiap tahun memberikan tumbal seperti kesepakatan di awal. Sekarang kan anakmu sudah diambil. Akhirnya kaget lah karena si pedagang rawon ini kan tidak cerita-cerita, dan rumahnya si dukun itu sendiri kan sebetulnya jauh. Setelah itu si pedagang rawon ini cuma mengiyakan, iyakan, iyakan, tapi tidak melakukan apa-apa. Sudah terlena dengan eh, hiruk pikuk dunia, sudah terlena dengan penghasilannya. Akhirnya di situ suatu ketika terjadilah sebuah musibah lagi, di mana anak yang satunya ini, kebetulan si pedagang rawon ini cuma punya anak dua ya guys, punya anak dua, di mana suatu ketika itu anaknya itu minta sebuah mobil, karena memang anaknya ini sebetulnya mengetahui bahwa orang tuanya itu orang tua yang kaya dan berada. Minta mobil tapi tidak dikasih, karena minta mobilnya itu dulu itu minta yang Fortuner yang terbaru lah. Si bapaknya ini menyarankan hanya untuk membelikan sebuah mobil Avanza atau yang paling itu Innova gitu loh, paling tinggi gitu, maksudnya sesuai kemampuan si pedagang rawon ini tadi, yang bapak ini cukupnya uang itu cuma buat beli Avanza atau yang Innova. Innova itu wis uangnya ayah wis habis.
Anaknya ini tetap kokoh minta mobil Fortuner ya teman-teman. Karena minta ndak dikasih, mungkin anaknya ini apa itu namanya tekanan batin atau apa saya ndak tahu. Lah si bapaknya itu juga merasa bahwa baik-baik saja. Jadi anaknya itu dianggap baik-baik saja, maksudnya enggak, sudah tidak peduli gitu loh sama anak-anaknya, itu enggak peduli, tidak dihiraukan, anak istrinya itu hanya diabaikan saja. Suatu ketika waktu si bapak pedagang rawon ini tadi pulang, kaget bukan kepalang, karena setelah buka pintu itu sudah melihat anaknya itu terbujur kaku. Jadi anaknya itu gantung diri di dalam rumah. Kebetulan itu pas di apa itu di ruang tamu, digantung diri di ruang tamu. Bapaknya ini kaget luar biasa. Tidak menyangka bahwa anaknya kok bisa sampai seperti ini gitu. Tidak menyangka, akhirnya shock dan terpukullah si bapaknya ini tadi. Setelah itu si pedagang rawon ini tadi baru merasa bahwa ini sudah mentok perjalananku, ini tidak bisa tak teruskan lagi. Karena kedua anakku sudah tidak ada dan aku udah tidak punya anak lagi. Aku mencari uang ini untuk siapa dan mau tak pakai buat apa? Aku udah tua. Istriku juga sudah tua. Akhirnya karena sudah kepentok, sudah putus asa, datanglah si pedagang rawon ini tadi ke dukunnya. Kebetulan saja dukunnya ini masih hidup ya. Masih hidup, di situ dukunnya sudah menyampaikan beberapa kali bahwa memang pakai seperti itu tuh tidak bagus gitu. Tidak baik karena akan berdampak kepada keluarganya. Setelah itu terjadilah di situ negosiasi antara si dukun sama si pelaku pesugihan ini tadi. Si mbah dukunnya ini tadi menyampaikan bahwa perjanjian itu tidak bisa diputus begitu saja. Walaupun saya melakukan spiritual ini ndak bakalan bisa, karena perjanjiannya adalah dari awal itu dimana yang intinya sampai keluarga itu habis. Jadi perjanjiannya itu tumbal ini akan hilang sampai di keluarga itu sudah tidak ada anggota keluarga lagi. Dalam artian sudah meninggal semua baru perjanjian itu hilang. Karena si pelaku pesugihan ini tadi sudah putus asa, memohon-mohon lah. Memohon-mohon si mbah dukunnya itu ya wis ndak bisa apa-apa karena itu sudah ada perjanjian dan itu perjanjian itu menggunakan darah. Jadi teman-teman hati-hati kalau ke tempat-tempat seperti itu, apalagi melakukan perjanjian dengan darah. Maksudnya perjanjian dengan darah itu dengan apa? Jadi di situ ada sebuah sumpah sebetulnya. Ada sebuah sumpah, di situ ada memakai seperti mangkok yang terbuat dari tanah liat. Di situ ada menggunakan darah dari ayam cemani. Setelah itu menggunakan darah dari si pelaku pesugihan itu untuk membuat perjanjian itu tadi. Akhirnya si dukun ini wis tidak bisa menanganinya. Si dukun ini minta memberikan saran dan meminta dia untuk bertobat dan mencari orang yang lebih sakti dari dirinya untuk menghilangkan atau membatalkan sumpah itu. Akhirnya si pedagang rawon ini kebingungan, merasa putus asa, akhirnya ke sana kemari itu mencari orang yang ibaratnya orang yang pinter atau orang yang memiliki ilmu-ilmu tertentu agar perjanjian itu bisa hilang dan keluarganya ini hidup bahagia sampai meninggal nanti. Akhirnya si pedagang tadi ke sana kemari nyari ke tempat-tempat oh, ahli spiritual, ada yang ke dukun lainnya, ada yang ahli spiritual lainnya, ada yang kiai, pak ustadz gitu. Saking takutnya si apa itu tadi si pelaku pesugihan itu tadi, si pedagang rawon ini tadi, tidak terasa pencarian itu sudah mencapai 1 tahun.
1 tahun akhirnya si harta benda si pedagang itu tadi sampai habis, usahanya itu tidak terurus, akhirnya bangkrut. Setelah bangkrut, oh, hartanya itu semuanya sudah habis. Setelah hartanya habis, akhirnya ketemulah sama seorang kiai, ketemu seorang kiai, akhirnya bercerita lah. Nah, ini awal mulanya, itu awal mulanya saya mendapatkan kisah ini di sini. Kebetulan saya juga sowan ke di situ. Akhirnya di situ si pedagang rawon ini menceritakan semuanya ini tadi, menceritakan kisah-kisah yang sudah dialaminya. Akhirnya si kiai ini memberikan amalan tertentu. Jadi langsung Pak Kiainya ini masuk ke dalam. Nah, si pelaku pesugihan ini tadi masih duduk di di pendopo sama saya di samping saya, cuman karena sama-sama tamu dan sama-sama memiliki kepentingan tersendiri. Saya tidak berani tanya karena si pelaku pesugihan ini tadi nangis sesegukan. Saya tidak berani bertanya. Singkat cerita si Pak Kiainya ini datang. Pak Kiainya datang itu menuliskan sebuah amalan tertentu di mana diminta untuk membaca sekian kali di waktu tertentu. Nah, amalan ini harus dibaca setiap hari supaya terhindar dari apa itu namanya gangguan godaan dari bangsa jin yang akan mengambil dia. Akhirnya si pedagang rawon ini tadi pulang. Ketika pedagang rawon pulang, saya juga pulang. Ketika saya pulang, saya melihat kok pedagang rawon ini berhenti di tengah jalan. Ada apa ini di tengah jalan? Kok bapak-bapak ini berhenti di pinggir rel kereta api gitu. Setelah saya datangi, saya tanya, oh ternyata sepeda motornya si pedagang rawon ini tadi itu kehabisan bensin dan sudah tidak punya uang lagi untuk beli bensin. Karena kebetulan saya juga tidak membawa uang, bukan tidak membawa uang sih, lebih tepatnya waktu itu saya juga tidak memiliki uang sama sekali. Jadi saya tidak bisa membantu. Jadi kita akhirnya ngobrol sejenak di situ, sepeda motor saya pancal. Jadi saya pancal itu gimana ya? Jadi sepeda motor itu saya dorong dari samping ya. Saya dorong dari samping, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita ketemu di sebuah warung yang sudah tutup di situ. Kita ngobrol ke sana kemari. Akhirnya saya mendapatkan izin untuk menceritakan ini. Setelah itu saya ini kok keinget bahwa bensin di sepeda motor saya ini tadi sebelum berangkat saya isi penuh gitu. Cuman masalahnya cara mengambil bensin ini gimana? Saya apa itu memikirkan cara untuk mengambil si bensin ini gimana caranya saya ngambil bensin gitu. Karena sudah nggak dapat ide, saya hanya melihat sebuah sedotan kayak bekas sedotan es itu loh guys, sedotan es. Akhirnya saya mikir bahwa sedotan es ini saya sambung-sambung mungkin bisa saya untuk mengambil bensin. Akhirnya di situ saya coba saya sambung-sambung, akhirnya si bensin ini tadi bensin saya tuangkan ke sepeda motor beliau. Kebetulan saya dikasih nomor HP-nya, akhirnya saya komunikasi intens dengan si pelaku pesugihan ini tadi. Suatu ketika saya ingin silaturahmi datang ke rumah beliau. Terus saya menanyakan perkembangannya ini seperti apa, dan beliau ini dari pertama kali bertemu dengan beliau sama yang kedua ini sudah berbeda. Jadi dia ini lebih ke arah pasrah dan sabar. Tapi tidak putus asa ya pasrahnya. Jadi intinya beliau ini sudah terbuka hatinya, sudah terketuk hatinya. Terus saya menanyakan kapan sowan ke tempat Mbah Kiai lagi gitu. Ini mas saya tapi ini masih ngerintis usaha tapi belum ada rezeki, nanti kalau sudah ada rezeki lagi insya Allah saya datang ke sana. Terus saya ini ke belakang, Pak saya numpang ke belakang ya gitu. Oh ya mas monggo kamar mandinya di sebelah sini gitu. Saya datang,
Saya datang di situ kok waktu saya keluar dari kamar mandi kok saya ini bau bau aneh gitu. Bau seperti ada bau busuk, seperti bau aroma-aroma kecut gitu. Akhirnya saya ini mencoba mencari sumber aroma tersebut. Setelah saya mencari sumber aroma tersebut, saya buka tutupnya. Ternyata si beliau ini ternyata mungkin tidak punya uang atau gimana, saya tidak tahu. Jadi di sana itu di balik meja, di atas meja, di balik tutup meja itu saya buka. Di situ itu sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkannya seperti saya itu melihat di sana itu nasi itu sudah menguning dan sudah busuk. Tapi masih dimakan beliau sama istrinya. Setelah itu saya tidak berani ngomong apa-apa. Setelah itu saya pamit pulang. Setelah saya pamit pulang, saya menyampaikan kepada istri saya, beras yang kemarin beli itu masih ada gitu. Masih mas ini ya wis tak bawa nih. Ini saya membawakan beras sama sembako untuk beliau. Beliau ini akhirnya oh, menangis. Menangis, mungkin tidak tahu menangisnya karena bersyukur atau karena apa, itu saya tidak tahu. Hari beliau ini bercerita bahwa ternyata sudah selama 1 minggu ini memakan nasi busuk itu tadi karena beliau sudah tidak ada uang sama sekali. Hari yo saya karena saya tidak bisa bantu apa-apa, saya bisa bantu ini seperti itu ya wis saya bantu itu. Singkat cerita saya pulang. Setelah saya pulang, saya ada rezeki lagi, saya main lagi ke rumah beliau. Setelah saya main ke rumah beliau, saya ajak beliau ke tempat Mbah Kiai lagi, sowan lagi. Beliau menjawab, ini belum ada rezeki mas, gini-gini. Akhirnya saya berikan amplop yang sudah saya isi. Mungkin nominalnya nggak banyak. Bukan mungkin sih, pasti nominalnya nggak banyak. Karena saya ini, yo penghasilannya yo sama, penghasilan pas-pasan. Maksudnya pas-pasan itu yo nyari sebulan buat makan sebulan, intinya seperti itu. Akhirnya si bapaknya ini tadi bersedia sowan lagi. Setelah sowan lagi menceritakan kepada Mbah Kiai, menceritakan masalahnya, menceritakan perkembangannya. Di situ Mbah Kiai itu memuji beliau, memuji dalam artian memberikan dukungan supaya oh, tidak menyesali perbuatannya. Dalam artian gini, kalau menyesal yang keterlaluan itu kan bisa membuat orang terpuruk, akhirnya stres. Jadi tetap Simbah Kiai ini mengajarkan bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Jadi mungkin oh, sampai seperti itu karena kamu lalai dengan Tuhanmu, akhirnya bisa terjerumus seperti itu sampai anak-anakmu kamu jadikan tumbal, tapi semua sudah berlalu. Kamu harus kalau bahasanya itu kamu harus move on, terus kamu sekarang ini waktumu habiskanlah untuk kamu tobat supaya anak-anakmu itu tenang di alam sana. Nah, si Mbah Kiai ini menyampaikan bahwa uh, ada sesuatu sebetulnya yang mengikuti beliau. Jadi apapun yang terjadi kamu harus sabar, intinya seperti itu. Setelah itu diberikan doa-doa tertentu, berdoa bersama, akhirnya pulang. Akhirnya pulang, singkat cerita sampai di rumah ndak ada masalah apa-apa, saya juga ndak mikir aneh-aneh gitu. Tiba-tiba ini saya dapat telepon dari beliau. Jadi saya waktu mau tidur itu saya dapat telepon dari beliau bahwa istrinya ini sakit. Istrinya sakit tapi ini sakitnya itu aneh, tiba-tiba itu ndak bisa jalan. Ndak bisa jalan, terus saya menyampaikan bahwa pesan Mbah Kiai tadi itu seperti ini gitu. Akhirnya di situ baru sadar si pelaku pesugihannya yang sudah taubat ini tadi baru sadar bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Kita ini harus pintar-pintar bersyukur, pintar-pintar menerima karena semuanya adalah kehendak Tuhan. Kita hanya bisa pasrah.
Selang beberapa hari, beberapa bulan sampai 1 tahun, istrinya itu akhirnya ndak bisa jalan, dan sampai sekarang itu masih stroke atau lumpuh. Jadi beliau ini kadang-kadang ya jualan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang makan, kadang-kadang ya tidak, karena wis uangnya itu wis ndak ada penghasilan sama sekali. Sanak keluarga juga tidak aware, tidak peduli sama mereka, karena mungkin merekanya sendiri waktu kaya itu melalaikan saudara-saudaranya. Karena wis terpuruk, nggak ada pemasukan, nggak ada penghasilan, bingung mau ngapain. Karena ya wis tua, kalau kerja bangunan ya wis tidak memungkinkan gitu. Tapi saya waktu ke sana itu hanya bisa memberikan support, memberikan semangat kepada beliau bahwa semua adalah kehendak Tuhan. Kita ini bisa apa? Kita tidak bisa apa-apa. Yang penting sampai harus bersyukur dan bersabar. Saya hanya bilang bisa menyampaikan seperti itu karena saya mau menasehati ya ndak bisa, karena beliau ini lebih tua dari saya. Jadi kalaupun saya menasehati itu, saya rasa ndak pantas. Saya ini siapa kalau mau menasehati beliau. Akhirnya singkat cerita si istrinya ini meninggal. Setelah istrinya meninggal, beliau ini tambah terpuruk lagi, tambah seakan-akan itu tidak memiliki semangat untuk hidup karena keluarganya sudah tidak peduli. Akhirnya saya nyeletuk, oh, sebetulnya ini hanya bercanda saja. Mbah, gimana kalau rumah ini dijual saja? Terus saya nanti kalau sudah tua terus tinggal di mana? Lu sampean kan wis tua, ngapain bingung kalau sudah tua gitu. Yo enggak gitu Mas, nanti maksudnya kalau saya sakit itu gimana? Saya sudah enggak punya harta benda lagi. Wis sampean ini kan hidupnya wis batang kara, bingung mau ngapain lagi. Mendingan rumah ini mbok jual terus kamu hidup, sampean apa itu berbakti ke tempat Mbah Kyai sana saja. Intinya itu koyok ngabekti lah. Ngabekti itu kalau bahasa Indonesianya apa ya, intinya cuma memasrahkan hidupnya itu untuk kepentingan agama, intinya seperti itu. Akhirnya simbahnya itu mengiyakan, lalu sowan lagi ke tempat Mbah Kiai lagi menyampaikan maksudnya, dan alhamdulillahnya Mbah Kiai itu menerima dengan tangan terbuka lebar, selebar-lebarnya. Intinya Simbah Kiai itu ndak ada penolakan sama sekali, justru tambah seneng. Tapi pesannya Mbah Kiai adalah rumah itu jangan dijual. Rumah itu kamu kontrakkan buat bekal kamu, karena ketika kamu di pondok ini saya hanya bisa memberikan kebutuhan hidupmu. Saya maksudnya kebutuhan hidup adalah di pondok itu memang tidak bayar alias gratis. Siapapun boleh mondok di sana. Lah untuk makan minumnya itu memang disediakan sama Pak Kiai itu tersebut, sama Mbak Kiai tersebut. Oh, tapi untuk kebutuhan lainnya si Mbah Kiai itu tidak menyediakan. Dalam artian kebutuhan lainnya itu apa? Seperti misalkan beli pulsa, beli rokok, oh, beli kebutuhan hidup lainnya itu tidak disediakan. Tapi kalau untuk keperluan mandi, makan, minum, dan lain sebagainya itu disediakan sama Mbah Kiai. Alhamdulillahnya si rumah ini ditawar-tawarkan, akhirnya ketemulah orang yang mengontrak rumah. Dan si mbah-mbah pelaku pesugihan yang sudah tobat tuh, sudah insaf ini tadi, akhirnya sampai sekarang ini bertempat dan tinggal di rumah Mbah Kiai, memasrahkan hidupnya itu demi agama. Jadi mungkin cerita dari ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita ini hidup sebetulnya itu enggak sepenuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup duniawi. Kita ini jangan sampai terlena, kita ini jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang
maksudnya itu kemusyrikan, kesyirikan, karena itu memang dosanya itu termasuk perbuatan dosa besar. Jadi kita ini hidup harus pandai-pandai bersyukur, harus oh, bisa mencari dan harus bisa, bukan bisa, harus bisa mencari rezeki yang halal, yang barokah gitu. Kita harus menerima bahwa semua ini kehendak Gusti Allah Sang Pencipta, karena kita ini hanya sebagai wayang dan Gusti Allah itu adalah sebuah dalangnya. Jadi kita mau jadi apa, seperti apa dan bagaimana itu ya wis terserah dalangnya. Kita ini bisa apa, wong kita ini hanya seorang wayang kok, nggak bisa apa-apa. Jadi buat teman-teman yang merasa hidupnya sulit, itu teman-teman jangan putus asa. Anggaplah kesulitan itu adalah kenikmatan dan kekayaan itu adalah sebuah ujian gitu. Karena sebetulnya hakikinya rezeki itu adalah kesulitan dan rasa sakit, rezeki yang hakiki itu. Kalau keuangan jadi kaya itu hanya sebuah ujian saja. Jadi teman-teman kalau mendadak kaya itu hanya sebuah ujian. Karena teman-teman saya di sini masih mancing semua ya, dan mungkin yo merasa terganggu dengan konten-konten saya karena nggak bisa ngobrol, karena saya membuat konten bersama mereka dan mereka nggak ikut bareng di sini. Jadi yo saya sungkan kalau meneruskan lebih panjang lagi, ini sudah panjang kali lebar. Mungkin bisa kita sambung di next video. Tetap di Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri.